eh, gerakan yang boleh kita sebut sebagai pelopor kebangkitan nasional itu kan SDI. Itu kan Haji Samanhudi. Bahkan sampai sekarang kita masih menyebut host Cokroaminoto kan Haji Omar Said Cokroaminoto ya. Itu kan haji-haji semua. Jadi betul bahwa memang haji itu pada waktu itu justru identik dengan kearifan, keulamaan atau kepemimpinan dan termasuk perjuangan. Pendiri dua organisasi besar di Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas bagaimana ibadah haji bisa mempengaruhi politik ya, atau berdampak politik. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah ya, pulangnya ulama-ulama kita dari menunaikan ibadah haji di Makkah itu disebut-sebut menjadi ancaman bagi kolonialisme Belanda. Artinya ada dampak politik yang kuat. Kenapa saat sekarang ini itu nyaris tidak ada pengaruh politiknya, Ustadz Ismail? Iya, betul. Dan karena itu ini saya pernah membaca kenapa orang yang pergi haji itu kemudian menambah di depan namanya itu H. Itu konon justru sebutlah dalam tanda petik bikinan Belanda gitu untuk mengidentifikasi siapa yang pernah ke sana dan siapa yang belum gitu supaya dia tahu yang udah pernah ke sana ini orang-orangnya gitu. Karena memang sebenarnya kan tidak ada tuntunan kan untuk menambahkan itu haji itu ibadah sebagaimana sholat, puasa dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu memang orang yang sudah pergi haji itu memiliki secara sosial kedudukan lebih, secara kesadaran lebih, secara politik dia kemudian mempunyai satu sebutlah ya insight atau wawasan baru tentang umat Islam, tentang agamanya, tentang dakwah dan perjuangannya gitu. Nah, mengapa bisa begitu? Saya kira ini pasti faktornya sangat banyak, tapi diantaranya yang saya kira juga mungkin bisa kita telusuri adalah durasi. Pada waktu itu kita tahu bahwa haji itu memakan waktu sangat panjang, bisa sampai 3 bulan. Seingat saya ketika kakek saya pergi haji itu kira-kira sampai 3 bulan gitu, karena pakai kapal laut. Kebayang nggak di kapal laut itu berapa hari di sana? Kemudian nih baliknya, kemudian di sananya sendiri, dan itu pasti kan pada waktu itu ada dialog, ada pertemuan, ada obrolan, ada macam-macam. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada waktu itu memang orang-orang yang pergi haji itu adalah orang-orang yang secara finansial itu lebih, secara keagamaan juga lebih itu. Artinya mereka itu sudah punya bekal keagamaan yang cukup, ditambah lagi dengan interaksi dengan sesama jamaah haji, lalu ajaran-ajaran yang sangat mendasar. Seperti misalnya ketika kita bicara tentang haji, pasti akan teringat kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam khutbahnya di Haji Wada itu. Di antaranya itu kan Nabi mengatakan, ala inna robbakum wahidun. Ya, sesungguhnya Robmu itu, Rob kalian itu adalah satu. Satu. Ketika kita bicara satu, maka kemudian para hujaj itu akan berpikir bahwa dengan demikian mestinya, dengan demikian nyatalah bahwa memang Nabi kita satu, kiblat kita satu, kitab kita Al-Quran satu, syariat kita satu, syariat Islam. Dan karenanya mestinya kita ini hidup dengan syariat itu ya, lalu mewujudkan sebuah kebaikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada semangat perjuangan di situ. Apalagi pada waktu ketika masih ada dalam suasana penjajahan. Dan mereka ngerti bahwa penjajahan ini kan kalau meminjam istilah Cut Nyadin itu kan kafe-kafe gitu. Orang-orang kafir yang jelas sekali bertentangan dengan agama.
Karena itulah maka di situ itu berkumpul semangat persatuan, semangat kesadaran agama, semangat perjuangan berhadapan dengan realitas di mana negerinya itu dalam penjajahan. Maka kita bisa memahami bahwa memang haji itu kemudian sangat kental suasana politiknya, dan disitulah kemudian Belanda merespon bagaimana mengandalkan mereka-mereka yang sudah pernah haji itu dengan menabalkan titel haji itu. Ya, meskipun masih ada perdebatan tentang itu karena Malaysia juga negeri serumpun juga menggunakan pakai haji. Ada yang mengatakan itu kulturnya Asia Tenggara atau kulturnya Melayu gitu. Ini andai kita memikirkan hal itu. Dan yang jelas memang perlawanan-perlawanan di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari para ulama yang pernah ada di Timur Tengah atau pernah menunaikan ibadah haji. Sebutlah misalkan Imam Bonjol misalkan ya. Dan ulama-ulama yang lain. Apa yang mendorong ulama-ulama itu ketika pulang dari haji justru mendorong mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, Ustaz Ismail? Ya, jadi sebelum itu memang betul ya. Kalau kita kembali ke misalnya gerakan yang boleh kita sebut sebagai pelopor kebangkitan nasional itu kan SDI. Itu kan Haji Samanhudi. Bahkan sampai sekarang kita masih menyebut host Cokroaminoto kan Haji Omar Said Cokroaminoto itu kan haji-haji semua. Jadi betul bahwa memang haji itu pada waktu itu justru identik dengan kearifan, keulamaan atau kepemimpinan dan termasuk perjuangan. Pendiri dua organisasi besar di Indonesia ya. Iya, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi jelas itu. Memang itu sekali. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Ya tadi bahwa orang yang pergi haji itu seperti mendapatkan suntikan. Perjalanan sudah sedemikian panjang sampai di sana mendapatkan impresi. Kalau sekarang ini kan kita bisa dapatkan dari sosial media, dari internet, dari film, dari video, ngerti suasana arwah. Itu coba bayangkan pada masa itu. Mereka itu baru akan lihat itu ya di sana gitu. Memang adalah poster-poster Ka'bah gitu ya. Waktu saya kecil itu mesti lihat di poster Ka'bah. Tetapi ya hanya itu. Suasananya kayak apa kan nggak bisa tercover. Karena itu saya bisa membayangkan bagaimana impresinya orang-orang yang pergi haji pada waktu itu. Itu pasti membuncah gitu. Dan itu bukan satu hal yang biasa, ini luar biasa bagi mereka. Dan karenanya kemudian membawa semangat, jangan lagi pada waktu ini hari kan juga banyak mereka yang kayak begitu kan. Begitu pulang itu membawa semangat yang luar biasa untuk Islam. Dan kemudian dia melihat ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam secara ekonomi, secara politik, apalagi dia menindah, itulah penjajah, maka disitulah muncul perlawanan itu. Saya kira dari sana. Dan kalau kita lihat ya pidatonya atau khutbahnya Rasulullah SAW itu kan sangat politis, bicara tentang pentingnya nyawa manusia, kesatuan umat Islam, kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saya bayangkan tuh kalau disampaikan saat sekarang ini saat ibadah haji itu pasti memperkuat kekuatan politik. Dan juga persaudaraan universal. Nabi kan mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, dan begitu sebaliknya, tidak ada kemuliaan antara Arab dengan non-Arab. Itu kan persaudaraan universal illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Kemudian yang tadi itu taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara. Dan apa itu kita semua tahu, Quran dan Sunnah. Lalu Nabi mengatakan tidak akan sesat selama-lamanya in tamassaktum bihima. Jadi pesan-pesan itu pesan-pesan yang luar biasa, yang sekali lagi ini bicara tentang momen luar biasa untuk orang pada waktu itu. Yang ini memang harus dibangkitkan lagi ini hari di tengah-tengah sebutlah kemudahan dan kemewahan yang ada. Yang didapat oleh jamaah haji ini hari itu tetap harus bisa menangkap titik-titik penting, utamanya yang tadi bersifat politis dan perjuangan itu. Ya, seperti pentingnya darah kaum muslimin. Seharusnya kan kalau itu disampaikan di sana, seharusnya kan kita terbayang bagaimana kondisi yang menyedihkan umat Islam di Palestina kan gitu. Itu pasti menggerakkan kan begitu. Mestinya seperti itu. Karenanya maka memang persaudaraan universal itu persaudaraan yang harus ditumbuhkan, dan kemudian
ini direfleksikan pada keadaan ini hari, ke persaudaraan yang yang sangat signifikan atau indikatif gitu. Bukan sekedar bahwa saya muslim dia juga muslim gitu. Bahwa kita ini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Di sana ada umat saudara kita yang tengah tertindas dan seterusnya. Itu yang harus ditanamkan. Jika tidak itu maka berkumpul itu seperti hanya sekedar berkumpul, kebetulan kita itu ada di sama-sama di Arafah. Tidak lebih dari makna itu. Selepas itu ketika matahari sudah tenggelam selesai. Rasa berkumpulnya itu, rasa bersaudaranya itu. Nah, terakhir Ustaz Ismail, kalau sekarang terutama di masa pemerintahan Saudi sekarang, itu justru dianggap ketika di Mekah atau ibadah haji membicarakan masalah politik itu mengganggu ibadah. Bagaimana Ustaz Ismail menempatkan hal ini? Ya, makanya itu menarik, kita melihat itu ada video beredar, la ilaha illallah, Amerika aduallah, gitu kan, la ilaha illallah, Israel aduallah. Itu sesuatu yang pasti memberi warna beda gitu. Hanya sayangnya tadi disebut bahwa yang kayak begini-begini itu justru menjadi satu hal yang seperti seolah-olah itu barang asing yang itu tak layak dilakukan. Bahkan disebut mengganggu ketenangan ibadah. Nah, bagaimana Ustaz Ismail menempatkan kata ketenangan ini? Itu dia. Jadi tenang itu seolah-olah kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang dramatis, seolah-olah tidak boleh membicarakan masalah politik, masalah persoalan umat. Padahal setenang-tenangnya kita kan tidak bisa menutupi apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, tidak bisa menutupi apa yang terjadi di kawasan Teluk dan seterusnya gitu, tidak bisa menutupi kesenjangan ekonomi, tidak bisa menutupi kezaliman penguasa-penguasa zalim itu gitu. Ya. Jadi aneh kalau justru di tengah seperti itu kita masih bisa tenang gitu. Makanya betul, mestinya memang khotbah Arafah itu khotbah yang menggugah gitu. Di saat kita sholat memang kita harus tenang. Tapi selesai sholat kita melihat ada darah kaum muslimin tertumpah. Darah kita harusnya mendidih ya, karena ada perintah yang lain untuk jihad fisabilillah. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang bagaimana haji itu berdampak politik ya, bahkan menjadi sumber perlawanan terhadap penjajahan. Inilah yang seharusnya dikembalikan oleh umat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.